Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pembahasan kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mas'alatun al-mubtadi'u in kafaru bi bid'atihi In kuffira. in nukfiru bi bid'atihi fala iskala fi raddi riwayatihi wa idza lam yakfur fa in istahalla Fa idza lam yukaffar. wa idza lam yukaffar Itu beda itu. Yakfur dia kafir. Kalau kafaro disandarkan kepadanya kekafiran. Nah, idza kuffira jika disandarkan kepadanya kekafiran dari bid'ahnya, atau yukaffar disandarkan kepadanya kekafiran dengan bid'ahnya. Kalau kafaro yakfuru dianya kafir. Kalau ini yang mau meriwayatkan hadis darinya menyandarkan bahwa ini orang kafir. Terus wa idza lam yukaffir fa in istahalla al-kadhiba ruddat aidan. Masalah pelaku bid'ah jika dia disandarkan kekafirannya dengan bid'ahnya, maka tidak masalah untuk ditolak riwayatnya. Dan jika dia tidak kasih keras lagi kenapa? Dan jika dia tidak disandarkan kepada kafirannya dan dia menghalalkan dusta, maka ditolak pula riwayatnya. Jadi ada dua ya. Pertama dirinci dulu. Jadi bukan masalah ahli sunnah atau bukan ya. Bukan ahli sunnah atau bukan. Ini masalahnya bid'ahnya. Mengkafirkan. Kalau semua ahli bid'ah bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Semua ahli bid'ah pasti bukan ahli sunnah. Karena berlawanan. Tapi apakah dia kafir atau tidak? Jadi kalau bid'ahnya mengkafirkan, tidak ada masalah ini. Ditolak riwayatnya. Kalau tidak dikafirkan, dilihat. Kalau dia menghalalkan dusta, ditolak juga riwayatnya. Jadi kalau dia walaupun tidak mengkafirkan, bid'ahnya tidak mengkafirkan, dan tapi dia menghalalkan berdusta, tidak diterima juga riwayatnya. Wa illam yastahilil kadhiba fa hal yuqbalu aw la aw yufarriqu baina kaunihi da'iyatun aw ghairu da'iyatin. Dan jika dia tidak menghalalkan dusta, maka apakah diterima riwayatnya atau tidak? Atau dibedakan antara keberadaannya dia sebagai seorang dai atau selain dai? Jadi dirinci ya. Jadi kalau itu ahli bid'ah, masalah riwayatnya. Apakah diterima atau tidak? Atau perlu kita bedakan, dia ahli bid'ah, dia dai dalam bid'ahnya itu, atau bukan dai, hanya sekedar ikut. Jadi ahli bid'ah yang tidak mengkafirkan itu juga dirinci. Ada ahli bid'ah dai, ada ahli bid'ah bukan dai. Dalam masalah pengambilan riwayat darinya. Fi dzalika niza'un qadimun wa hadisun. Padahal tersebut diperselisihkan sejak dahulu sampai sekarang. Walladhi 'alaihi al-aktsaruna at-tafsilu baina ad-da'iyati wa ghairihi. Dan yang menurut kebanyakannya ada yang merinci antara seorang dai atau selainnya. Kalau mayoritas lebih merinci. Tidak langsung dibilang diterima riwayatnya atau tidak langsung dibilang ditolak riwayatnya. Tapi dirinci. Kalau kebanyakan ya merinci. Da'i atau bukan. Wa qad hukiya an-nass Syafi'i wa qad haka Ibnu Hibban alaihi al-ittifaq. Dan dihikayatkan dari nas Imam Syafi'i dan Ibnu Hibban telah menghikayatkan bahwasanya adanya kesepakatan. Faqala la yajuzul ihtijaju bihi 'inda a'immatina qatibatun la a'lamu bainahum fi khilafan. Dan berkata Ibnu Hibban, tidak boleh menjadikan hujjah dengannya di sisi imam-imam kami seluruhnya, dan saya tidak mengetahui antara mereka adanya perselisihan. Bahkan Ibnu Hibban sampai begitu ya. Tidak boleh berhujjah dengannya. Hati-hati menukil dari ahli bid'ah. Memang sudah lama dinukil bahwa kita tidak boleh berhujjah dengannya. Tidak boleh berhujjah dengannya. Iya. Menurut imam-imam kami semuanya. Dan saya tidak mengetahui adanya perselisihan di antara mereka. Terus. Qala Ibnu Salah
wa hadha a'dalul aqwali wa awlaha wal qawlu bil man'i mutlaqan ba'idun maba'idu lisya'i an a'immatil hadisi. Berkata Ibnu Salah, ini adalah pendapat yang paling adil dan paling utama. Nah, yang merinci. Kalau yang dai tidak diterima. Kalau bukan dai, paham dah? Ini paling adil dan paling utama. Terus. Dan pendapat yang melarang secara mutlak itu pendapat yang sangat jauh. Artinya dai ataupun tidak ditolak. Ini tentunya jauh. Iya. Terus. Yang menjauhkan antara tersebarnya dari imam-imam hadis. Iya, membuatnya jauh adalah tersebar dalam imam-imam hadis. Fa'in kutubahum fa inna kutubahum tafihatun bir liwayati anil mubtadi'ati ghairid da'ati ghairid du'ati fa fi sahihain min hadithihim fi syawahidi wal usuli katsirun wallahu alam. Masya Allah. Karena sesungguhnya di kitab-kitab mereka penuh dengan riwayat-riwayat dari pelaku bid'ah yang selain dari dai mereka. Paham tak? Antum harus bedakan baik-baik dah. Ini dari dulu begitu. Iya, jangan bermudahan mengambil ilmu dari dai-nya ahli bid'ah. Dari dai-nya ahli bid'ah. Bahkan di sana sudah ada yang menolak secara mutlak, dai ataupun tidak. Paham kan? Tapi yang pendapat yang paling pertengahan ini, rinci. Kalau dai tidak diterima. Kalau dia mengajak kebid'ahannya, kecuali dia ada lagi nanti antum akan dapat di Nuzha, dapat juga di Dawabit Jarh wa Ta'dil. Dia dai, tapi dia meriwayatkan yang menyelisih bid'ahnya. Jadi yang dia riwayatkan itu adalah yang memerangi bid'ahnya. Hadits yang dia sampaikan adalah hadits yang menyalahkan bid'ahnya. Diterima juga. Itu menunjukkan dia di situ lagi adil. Yang penting ada riwayat. Nah, kan ada juga di sana dai-dai bid'ah. Tidak mau sekali itu baca hadits kullu bid'atin dhalalah. Coba mungkin lihat. Ada paham? Takut ditahu bahwa sesat berarti kita ustaz. Anda paham kan? Ada memang dia tidak mau meriwayatkan hadits yang menyelisih bid'ahnya. Tidak akan mungkin dia meriwayatkannya. Tidak mungkin dia menyampaikannya. Makanya di sini juga dilihat. Makanya butuh untuk tahap awal ini sekarang adalah, kan ini masih ringkasan. Pokoknya kalau dai-nya, enggak. Kalau bukan dai-nya, terima. Terus. Dan pada sahihain, dari hadis-hadis mereka, dalamnya ada syawahid dan usul yang banyak. Wallahu alam. Nah, dalam sahihain ada. Bahkan masalah, bahkan katanya, dalam Sahih Bukhari ada riwayat yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman ibnu Muljim. Kenapa ada? Karena dia bukan dai. Nah, dia cuma dihasut oleh dai-nya Khawarij. Sampai dia pergi membunuh Ali bin Abi Thalib di waktu subuh. Anda paham ini? Ini ada dalam Sahihain. Riwayatnya tapi bukan dai. Tapi bukan apa? Dai. Yang jelas tidak ada periwayatan dari dai ahli bid'ah. Terus. Qultu wa qad qala asy-Syafi'i aqbalu syahadata ahli al-ahwa'i illa al-Khattabiyyati min ar-Rafidhati. Li'annahum yarawna asy-syahadata bizuri limuwafiqihim. Dan Ibnu Katsir berkata, dan telah berkata Imam Asy-Syafi'i bahwasanya saya menerima persaksian ahli ahwa kecuali al-Khattabiyah dari kalangan Syiah Rafidhah. Karena bahwasanya mereka meriwayatkan dari persaksian yang palsu untuk mencocoki mereka. Nah, ini dia. Ini namanya menghalalkan dusta. Kan kita enggak terima riwayatnya orang menghalalkan dusta. Falam yufarliq asy-Syafi'i fi hadha an-nass baina ad-da'iyati wa ghairihi. Berarti ada memang yang berpendapat tidak perlu dibedakan. Pokoknya ahli bid'ah kita tidak meriwayatkan darinya. Makanya Imam Syafi'i tidak membedakan. Yang penting dari kalangan Rafidhah saya tidak mau. Paham tak? Belum tidak membedakan antara dai dan antara yang bukan dai. Pokoknya dari Rafidhah saya tidak mau terima. Kan dia menghalalkan dusta untuk bersusahkan dengan mereka. Terus. Dan Imam Syafi'i tidak membedakan pada nas-nas ini antara seorang dai atau selainnya. Tsumma
mal farqu fil ma'na bainahuma. Wa hadha al-Bukhari qad kharraja li Imran bin Khattan al-Khariji marihun Abdurrahman bil Muljam. Oh, afan. Ini tadi ya, bukan Abdurrahmannya, tapi pemuji. Yang memuji Abdurrahman, ya, Ibn Muljim. Ya, terus Marihun Abdurrahman bil Muljam qatilu Ali. Dan kemudian apa perbedaan pada makna keduanya? Dan di sini Imam Bukhari telah memasukkan Imran bin Khattan al-Khariji, seorang yang memuji Abdurrahman bin Muljam, adalah orang yang membunuh Ali. Jadi Imam Bukhari ada dalam sahihnya meriwayatkan dari Imran ibn Khattan, orang Khawarij, yang memuji, bahkan dia puji Abdurrahman ibn Muljim. Iya, pembunuhnya Ali. Pembunuhnya Ali. Terus Wa hadha min akbarid da'ati ilal bid'ati wallahu a'lam. Ini masalahnya, dia termasuk akbarid du'a ilal bid'ah. Gimana ini? Imam Bukhari bahkan ini termasuk yang mengajak bid'ah, mengajak kepada bid'ah. Iya, kan ini da'inya ini. Terus Mas'alatun at-taibu minal kadhibi fi hadisin nasi tuqbalu riwayatuhu. Nanti dikompromikan itu ya. Dikompromikan yang disebutkan itu ya, di buku yang lebih tinggi lagi. Oh, dia memang da'i dari bid'ah, tapi meriwayatkan menyelisihi bid'ahnya. Paham kan? Dia meriwayatkan yang menyelisihi bid'ahnya. Terus Masalah, orang yang bertaubat dari dusta pada hadis-hadis terhadap manusia, maka diterima riwayatnya. Khilafan li Abi Bakr as-Sayrafi, berbeda dengan Abi Bakar as-Sayrafi. Jadi ada di sana, apakah orang yang sudah bertobat dari dusta dicerita tengah manusia, jadi bukan dusta atas hadis ya. Kalau dusta atas hadis hendak diterima. Tapi di sana ada orang dusta, kalau cerita sama orang dusta, kita terima atau tidak hadisnya? Ada mengatakan tidak diterima karena ditakutkan, karena kebiasaannya dusta, dia dusta juga sampaikan hadis. Terus Fa'amma in kana qad kadzaba fil hadisi muta'ammidan fanaqala Ibnu Salah an Ahmad bin Hanbal wa Abi Bakr al-Humaidi Syekh al-Bukhari annahu la tuqbalu riwayatuhu abadan. Ini terus terjemah dulu. Dan adapun jika dia telah berdusta pada hadis dengan sengaja, maka Ibnu Salah menukil dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Abi Bakar as-Sayrafi al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari, bahwasanya tidak diterima riwayatnya selama-lamanya. Paham tak? Tadi itu yang kita bicarakan adalah dusta di cerita manusia. Cerita biasa, selalu dusta. Tidak diterima juga haditsnya. Cuman ada yang berpendapat diterima seperti Abu Bakar as-Sayrafi. Mengatakan diterima karena hanya dusta atas di cerita manusia. Adapun cerita dusta atas nama Nabi, tidak diterima selama-lamanya. Wa qala Abul Mazaffari as-Sam'ani man kadzaba fi khabarin wahidin wajaba isqatu ma taqaddama min hadithihi. Dan berkata Abul Mazaffar as-Sam'ani bahwasanya siapa yang berdusta pada khabar wahid, maka wajib dijatuhkan apa yang telah lewat dari hadis-hadisnya. Artinya satu hadis saja dia dusta, gugur semua hadisnya. Qultu wa minal ulama'i man kaffara muta'ammidal kadhibi fil hadisin nabawiyyah wa minhum man yuhattimu qatlahu wa qad harrartu dzalika fil muqaddimati. Ibnu Katsir berkata, dan dari ulama ada yang mengkafirkan orang yang berdusta dengan sengaja pada hadis-hadis Nabi. Dan bahkan ada yang mengkafirkannya, orang sengaja berdusta atas nama Nabi, kafir. Bahkan dan di antara mereka ada yang mengharuskan untuk diperangi. Dibunuh. Tapi ini tugasnya pemerintah ya. Di antara ulama juga ada yang mengatakan orang berdusta atas nama Nabi, dibunuh. Terus dan telah saya jelaskan hal tersebut pada muqaddimah. Wa amma man ghalita fi hadisin fa yubayyanu lahu as-shawabu falam yarji' ilaihi faqala Ibnu Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wal Humaidi la tuqbalu riwayatuhu aidan wa tawassata ba'duhum. Dan adapun siapa yang salah dari hadis, maka dia menjelaskannya kepada yang benar. Maka jika dia tidak kembali kepada yang benar, tidak rujuk ya. Dia salah dalam menukil hadis, kemudian dijelaskan kepadanya yang benarnya, tapi dia tidak rujuk. Tidak rujuk kepada yang benar. Apakah diterima ini? Ada orang tak?
kita sampaikan kepadanya, itu hadis yang benar begini. Tapi dia malah tidak rujuk. Tidak kembali kepada yang benar. Semua itu diceritakan dalam, ini kan masalah jar wa ta'dil. Siapa yang diterima, siapa yang tidak diterima. Dikasih tahu, tapi tidak rujuk. Gimana? Diterima atau tidak? Maka berkata Ibnu Mubarak dan Ahmad bin Hanbal dan Al-Humaidi bahwasanya tidak terima riwayatnya juga. Nah, orang yang seperti itu tidak diterima riwayatnya. Karena ini menunjukkan bahwa dia bukan orang yang berpegang dengan hadis. Kan dia tidak berujuk kalau disampaikan yang benar. Terus. Dan sebagian mereka pertengahan terhadap hal tersebut. Faqala in kana 'adamu ruju'ihi ila as-shawabi 'inadan fahadha yaltahiqu biman kadzaba 'amdan wa illa fala wallahu a'lam. Dan berkata, ini yang pertengahan. Dan berkata bahwasanya jika dia tidak kembali, tidak rujuk kepada yang benar dalam keadaan dia tetap kokoh di atas penyimpangannya. Inadan, menentang. Dia tidak kembali ke benar dalam keadaan dia inadan, menentang. Sengaja dia sudah tahu tapi itu maksudnya inadan. Dia tahu tapi tidak rujuk. Maka ini diikutkan terhadap siapa yang berdusta dengan sengaja. Ini sama dengan orang dusta sama dengan sengaja. Karena sudah tahu tapi tidak rujuk. Sama dengan dusta sengaja. Terus. Dan jika tidak, maka tidak. Wallahu a'lam. Maka kalau tidak, maksudnya kalau bukan karena inadan, maka tidak ditolak riwayatnya. Tidak ditolak riwayatnya. Ini yang pertengahan. Ini orang yang pertengahan. Wa min hahuna yanbaghi at-taharruzu minal kadhibi kullama amkana fala yuhaddithu illa min aslil mu'tamadin wa yajtanibu syawadda wal munkarat. Dan dari sini sematasnya untuk menjaga diri dari berdusta apabila itu memungkinkan. Sebisa mungkin, ya. Jadi kan bahaya, ditolak riwayat kita. Tidak dipercaya, tidak diambil penukilan kita. Maka dari sini sebisa mungkin kita tidak dusta. Bahkan dicerita di orang. Paham ini maksudnya? Kan itu berpengaruh. Bahkan cerita biasa di orang. Jangan dusta. Karena itu bisa menjadikan sebab apa yang kita sampaikan ditolak. Apa yang kita sampaikan ditolak. Karena kalau kita bermudahan dusta, maka itu nanti kita akan bermudahan juga dusta atas nama Nabi berikutnya. Dipahamkan? Itu dia. Terus. Maka tidak diceritakan kecuali pada asalnya itu orang yang dipercaya. Kita tidak boleh sampaikan sesuatu kecuali dari yang terpercaya. Dan menjauhi hadis-hadis syawad dan munkarat. Jauhi yang syawad, yang syad, menyelisih yang ma'ruf, apalagi yang mungkar. Paham tak? Sama dengan orang sekarang suka pilih pendapat-pendapat yang aneh. Jauh itu, ya kan? Kita lebih bagus pendapat mayoritas. Paham kan? Lebih itu. Kalau tidak ada kesepakatan, mayoritas. Jangan suka yang aneh dari yang lain. Dari yang lain. Terus. Faqad qala al-qadi Abu Yusuf man tatabba'a gharaib al-hadithi kadaba wa fil athar kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Dan telah berkata al-qadi Abu Yusuf, barang siapa yang mengikuti hadis-hadis gharaib maka dia telah berdusta. Itu kudibah. Orang yang suka hadis gharib itu dianggap dusta. Nah, cari hadis-hadis yang gharib. Terus. Dan pada asar cukuplah seseorang itu berdosa. Dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Dan setiap yang dia dengar sampaikan ke orang. Setiap yang dia dengar sampaikan ke orang. Itu cukup dikatakan apa? Berdusta. Tidak semua yang didengar itu disampaikan ke orang lain. Paham kan? Karena orang itu kadang kita hanya sejengkal, dia tambah sehasta. Bahkan dia tambah menjadi satu depak, dua tangan begini. Bahkan tidak dipungkiri, kadang dia tambah lebih banyak. Lebih banyak. Makanya di sini penganjuran bahwa untuk kita taharuz, berhati-hati. Untuk kita berhati-hati. Paham kan? Alhamdulillah. Sampai situ dulu. Masalah berikutnya adalah masalah keluar dari itu. Kalau fiqh menceritakan dari fiqh tentang sebuah hadis, ya,
Itu kita baca lagi di pertemuan kita besok. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.